Thank you for staying with us. But now, Hello Daylight have to say goodbye. Right after this, let's have some fun on Afternoon Vibes at 3 until 6 p.m. Only on Global FM Surabaya. 90.9 Global FM Surabaya. Global Female and Family Radio. 90.9 Global FM Female and Family Radio. Halo Sobat Global, kenapa saya termangu-mangu? Kenapa liburan kita harus kerja? Kenapa liburan kita harus kerja? Karena kita adalah pekerja media, Zea. Anda sedang IG stories ya? Sobat Global yang merayakan liburan, selamat memperingati hari Isra Miraj ya Sobat Global. Yep. Kita kerja dulu ya. Yang sekarang mungkin lagi kumpul-kumpul, kemudian mungkin lagi di jalan untuk ya menikmati apa ya sore hari yang hujan ini sambil ngerasain ya vibes-nya untuk liburan. Ya. Monggo lah. Enak no. Ya wis lah kalau gitu ya. Kita sampai jam juga. 6 ya. Betul, kita enakin juga sampai jam 6 ya. Yakin gak mau nambah? Janganlah, pulang. Ya udah kalau gitu sampai jam 6 sore ada Wina Bitarini. Saya Octavian. Ada info, ada lagu bagus. 3 jam ke depan jangan kemana-mana, stay tune di Afternoon Vibes. 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Yang bilang kalau di puncak itu adalah puncak kenikmatan. Kenikmatan berlibur ya kan. Mentang-mentang long weekend ya. Sebentar ini maksudnya puncak ini apa? Apartemen Puncak Dharma Husada atau gimana? Iya banyak apartemen yang bernama puncak. Iya betul. Ada puncak Kertajaya, puncak Dharma Husada, puncak Permai, banyak. Kok kita promosi? Nah, tapi sebenarnya lagi trending banget ini ya ngomongin puncak ya. Puncak ini lagi trending topik di Twitter Sobat Global. Jadi apa sih namanya? Karena efek dari long weekend ya. Iya. Karena sebenarnya kalau puncak ini ya, kalau untuk weekend aja udah macetnya tuh kayak. Betul, weekend biasa ya. Itu nggak pakai long ya. Gila nih. Iya. Nggak pakai long aja udah ya gila nih. Udah gila nih sebenarnya. Selalu buka tutup gitu ya. Nah, benar. Ya ampun. Terus OMG. ini loh. Ini mereka tuh pikirnya gimana? Ini Omikron ini lagi serem-seremnya gitu loh. Indahnya nggak sih? Astaga. Jadi kalau Sobat Global penasaran, coba buka Twitter, ngelihat aja trending topik di Twitter puncak, pasti nemu deh gambarnya puncak itu lagi kayak apa, padatnya gimana cendol gitu dawetnya ya. Kayak apa. Nah, bener. Itu sampai perjalanan sampai 12 jam. No, lebih dong. Lebih? Ini ada yang bilang 15, ada yang bilang 17 jam. Dari Parah Bogor dong. ke Jakarta loh ya. Jakarta Bogor, 15 sampai dengan 17 jam. Sampai mereka tuh yang sampai dehidrasi. Ya Allah. Ya kan. Terus habis itu sampai warga Cisarwanya itu mereka udahlah turun aja lah, kita Ya jalan Allah. kaki aja lah. Terus gitu. Ngapain? Terus masih belain ya, karena kalau udah kejebak. Kalau udah kejebak bener nggak? Ya bisa udah maju, gimana nggak bisa mau mundur. pulang juga susah. Bener gitu nggak bisa ya. maju, nggak bisa mundur, bener juga sih. Astaga, Oh my astaga. god. Nah ini juga yang kemarin bukan kemarin, si Eno Bening nih posting. Kan udah rutin ya dari zaman sinetron Tersanjung sampai Aldi Taher main tinju ya. Hari ini ya Boy ya. Iya. Sama-sama Vicky sama Vicky Prasetya ya Bun Prasetya, ya. iya. Ya ampun. Kan udah rutin ya dari zaman Tersanjung sampai Aldi Taher hari ini main tinju ya. Kalau libur panjang Bogor Puncak itu pasti mau macet. Tapi kok kalian masih aja coba-coba gitu loh. Penasaran gue apakah macetnya seharian itu worth it demi healing. Terus ada yang nyaut bukan healing malah sinting. Iya. Ya kan? Bener. Ya iyalah, segitu lamanya. Terus habis itu nanti sehari 2 hari lagi terus akhirnya dari Kemenkes bilang wah ini klaster baru dari puncak. Cluster gitu. healing. Aduh. Yang namanya apa sih namanya liburan ya, misalnya kita ngomong ya liburannya 2 hari, terus seharinya di jalan. Habis itu 10 harinya isoman. Iya. 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Tapi lagunya kurang pas ini ya lagunya nih ya. Benar, lagunya kurang pas, kurang nih ya. koplo ya. Kurang koplo gitu ya. Koplo, benar. Aduh. Aduh. Tapi di kala kita yang sekarang lagi menikmati liburan dan lain sebagainya ya, tetap ya kita dari beberapa berita nasional, internasional juga selain kita ngomongin COVID, ini yang jadi obrol itu World War III katanya gitu ya. Betul, lagi top of mind itu. Iya. Obrolan itu ya antara COVID sama
perang ya Sobat Betul. Global ya. World War III amit-amit jangan sampai Jangan Cuman sampai yang ya. sudah kejadian ini Ukraine versus Russia ini sudah kejadian Udah ya. kejadian ya. Ini ngeri banget sih Sobat Global. Ini emang kemarin sempat memicu beberapa maksudnya kalangan mikir, aduh jangan sampai tercetus World War III ya, apalagi kan NATO yang diseret-seret nih kan. Nah kalau misalnya NATO sampai ikut kan takutnya ada potensi terjadi World War Jangan III. sampai lah. Makanya jangan sampai. Ini ekonomi udah kacau nih gara-gara COVID ya. Gara-gara COVID, terus apalagi perang ya, perangnya nyedot banget. Duh, semakin susah aku bayar cicilan gitu. Emang biasanya bisa Mas baca cicilan? Ya kalau kerja bisa lah. Ini Wina, ini Global FM ini teman-teman radio udah framingnya ke saya ini kayak udah wah pengangguran top gitulah. Pengangguran gabut. Nah, Sobat Global cuman ada titik terang gitu ya. Betul. Jadi di tengah kemarin itu pokoknya weekend lalu ya, pokoknya berita Ukraine versus Russia ini bikin perut itu saya tuh nggak enak banget ya. Karena kan ngebayangin ya kalau misalnya kita yang di sana seperti apa. Kebetulan keluarga saya juga keluarga militer. Aduh ngeri banget. Iya, ngerti saya. Jadi ya. sampai oh my god. Ada Bisa nggak usah perang gitu loh. Kenapa Iya, sih? cinta damai kan gimana gitu ya. Iya, cinta-cinta ta. Cita-cita. Ada tuh tahu nggak sih Wina itu? Ya ini aku kasih tahu. Itu kayak ngegas banget loh Wina ini ya. Kenapa? Ada yang warga negara Indonesia di sana yang bingung gara-gara perang juga. Terus apalagi kondisinya sekarang istrinya lagi hamil 9 bulan. Terus nggak bisa kemana-mana. Iya kan, itu aduh. Ya Allah kasihan banget. Ngebayangin paniknya itu juga susah gitu loh Ya ya. Allah, oke. Yuk. Apalagi yang kayak mereka kan langsung menyiagakan darurat militer ya. Jadi pria umur 18 sampai 60 tahun nggak boleh kemana-mana. Jadi kan udah otomatis langsung pisah kan sama keluarga. Karena kan yang namanya kepala keluarga biasa kan ayah itu mikirin anak-anaknya nih jaga sama gitu istrinya. ya. Udah kalian lari aja. Tapi kan akhirnya harus terpisah kan keluarga. Pokoknya yang namanya perang tuh bikin saya Kepikiran merinding. juga gitu ya, sama-sama kepikiran ya. Aduh. Bikin saya merinding Kasian gitu. ya. Jadi kan ayahnya pengen nyelamatin keluarganya. Aduh kalian pergi aja deh. Iya. Nah, tapi ada kewajiban militer itu ya. Makanya anak-anaknya nggak pengen pisah dari ayahnya karena ayahnya nggak boleh pergi dari negara betul, itu kan. betul. Tapi daripada ayahnya mikir ntar daripada kita kena bom semua amit-amit sama ya. Nah tapi hari ini ada titik terang Sobat Global. Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini idaman banget teman saya ya, ampun katanya ganteng banget. Emang ganteng sih. Emang ganteng ya? Iya emang ganteng sih. Mengatakan Ukraine itu bersedia menjalin negosiasi damai dengan Rusia. Oke. Tapi ada notes-nya di bold, tidak digelar di Belarus. Ya iyalah, Belarus ini kan udah diketahui. Iya, salah satu tempat peluncuran invasi itu roketnya Rusia kan. Iya, salah satu ally-nya Rusia dong. Ya kalau misalnya diadakan di Belarus, ntar tiba-tiba lar gitu ya. Anda kami tangkap, gitu kan ngeri juga. Kena prank deh. Jebakan Batman. Nah, Volodymyr jare. Vladimir. Follow ya memang. Oh, follow. Pak, follow jangan lupa follow ya Pak. Itu follow, Wina follow. Pak Zelensky ini bilang mereka mengajukan Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul sama Baku gitu untuk kota-kota diselenggarakan perjanjian negosiasi damai itu tadi gitu. Nah sementara Rusianya nggak mau kan, mereka katanya malah disebut-sebut sudah sampai di Belarus. Oh iya dari pihak Rusianya udah sampai Belarus. Sudah sampai di Belarus malahan. Dan itu termasuk perwakilan dari Kemenlu, Kementerian Pertahanan sama administrasi kepresidenan dan kementerian lain. Kira-kira Inul Daratista kementerian apa ya? Itu yang bori ya. Nah udah siap melakukan negosiasi katanya, cuman yang gimana mau negosiasi sama siapa Mas? Ukraine nggak mau di situ ya kan? Iya. Mau di Belarus. Makanya tadi kan beberapa kali ada Turki apa semua yang disebutin ya. Ya semoga lah ya. Negara yang netral lah ya. Iya. Iyalah kalau misalnya Zel berantem sama istrinya, misalnya istri bilang udah kita negosiasi damai di rumah orang tua saya aja, ngerasa ini nggak aman nggak kamu? Iya ngerasa. Ntar pasti mereka mau belain istri kan. Rasanya kayak apa ya, jomplang lah, berasa belah kan. Nah ini gitu. juga gak mau dong pasti. Tapi kemarin juga saya sempat baca Germany sama Dutchland, Belanda itu ngirim bantuan ke Ukraine. Oh gitu. Iya, senang banget ya, alhamdulillah rabbil alamin. Astaga. Tapi seharusnya sih kalau netizen pada bilang jangan ngirim bantuan, berhentiin, jangan tambah. Kalau maksudnya takutnya kalau negara-negara lain ikut terlibat, nanti Rusianya malah nyerang sana juga. Ngerti apalagi kan? udah diomongin sama si Putin. Kan? Putin sama namanya. Putin. Putin. Yang satu Vladimir, yang satu Volodymyr. Ya kan, kamu pilih mana? Aku pilih Kamil. You're still listening
90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Kurang-kurangin deh dosanya. Dosa aku. Aku dosa apa sih, Wina? Banyak lah. Kurang-kurangin mas nakalnya, kurang-kurangin dosanya, kurang-kurangin bikin apa ya? Itu nagih, Wina, susah. Itu iya. nagih. Itu nagih, ngerti gak sih? Oh, enggak. Astaga. Kurang-kurangin nyuruh istri masak. Duh, kenapa gitu? Soalnya semuanya lagi mahal mas. Oh iya bener, setelah kemarin ya memang baladanya adalah minyak goreng. Nah Minyak sekarang goreng. per Terus tanggal 27 tempe kemarin tahu. tempe tahu bener. Ya terus kemarin per tanggal 27 kemarin LPG-nya juga yang subsidi juga naiknya kayak cukup signifikan ya, Wina ya. Betul, naiknya cukup signifikan dari per kilonya biasanya 13.500 menjadi 11.500. Kok malah turun ya? Menjadi 15.500. Berarti kurang lebih itu ada 1.500 sampai 2.000 per kilo. Oh, 2.000 per kilo. Itu, dan ini untuk yang non subsidi yang LPG gede biru itu aku lupa ya. Itu LPG 20 kilo atau 15 kilo ya? Saya lupa. Yang paling gede itu 20 kilo. Yang non subsidi itu 20 ya kayaknya ya. Nah ini ya, soalnya kalau saya sendiri pakai gas alam soalnya. Ya Allah. Pakai PGN gitu. Baik, ya kan. Dia kayak marahnya pakai omongan netizen, udah panas soalnya ya kan. Gitu dong ngegas. Nah, maksudnya gitu kali Bener ya. kan? Ya kan, ini gimana nih Sobat Global, kenaikan ini sih sebenarnya udah mulai Desember ya. Kalau saya sendiri ngerasain itu udah dari Desember itu sebenarnya udah ada kenaikan. Jadi dari 11.500 memang awalnya, kemudian naik jadi 13.500 per kilonya. Dan itu aja udah mahal banget. Jadi kemarin waktu saya bayar LPG itu naiknya tuh 25.000 sendiri per tabung. Saya sampai, telur biasanya naik cuma 3.000, 4.000, 5.000. Ini gas kok naik 25.000, gimana? Padahal Sobat Global, padahal Wina ini sebenarnya jarang masak juga ya sebenarnya. Iya, saya padahal udah jarang masak loh. Tapi maksudnya ketika bayar, itu kerasa gitu ya. Ketika pas beli kan bayar tuh, kerasa banget. 2.000 itu kalau di pasar dapat telur satu masih bisa loh. Bang, itu per kilo loh Zaya, kan kita belinya nggak sekilo, 20 kilo loh. 2.000 kali 20 gimana ya kan? Ya kerasa 40.000 loh, ngeri loh. Aduh. Itu udah lumayan mencekik ibu-ibu. Gimana Bu Ibu? Masaknya pakai apa Bu? Gimana? Aku sampai beli air fryer loh kemarin. Oh, biar Serius? Serius, jadi pakai listrik. Ini kayak tantangan nih buat bapak-bapak nih ya. Untuk? Semua sudah semakin mahal, gajinya gini-gini aja. Lagu bagus dari era 90-an. 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Sorry, ketatap. Apa Bu? Makanya jangan berdekatan, jaga jarak, ya kan? Iya. Itu harus selalu diterapkan. Betul. Meskipun sudah ada sinyal dari Kemenkes kalau pandemi ini bakal segera berakhir ya. Padahal minggu lalu nih ya Wina ya. Si Luhut itu masih bilang, wah. Si Luhut kayak akrab banget. Iya. Dulu teman pramuka kita. Ya Allah, si Luhut kakak pembina. Ampun ya Pak Luhut ya. Enak deh nyebut si Luhut jare. Maksudnya biar akrab aja, biar dekat gitu ya. Disamperin tukang nasi goreng di depan rumah dia nih. Pakai HT gitu ya. Oke, jadi katanya Pak Luhut ya, katanya beliau. Ya pokoknya Indonesia nggak mau latah lah sama beberapa negara-negara lain. Masih ada yang harus dipertimbangkan seperti. Latahnya ini apa aja ya? Kayak latah kayak kan beberapa Swedia, Denmark, terus Amerika Inggris, juga. betul. Ya Sudah kan? mengatakan bahwa mereka udah ada ancang-ancang bahwa pandemi di sana sudah tidak lagi ada gitu ya. Endemi lah udah kayak flu musiman gitu. Jadi yang namanya masker, prokes itu udah tidak lagi diharuskan di sana ya, betul. Nah Indonesia katanya ada titik terang untuk menuju endemi itu. Selama ini kita dalam kegelapan gitu. Iya. Tapi gimana ya? Saya kalau ngomong kalau di sekitaran itu ya, kalau di sekitaran perasaan kayaknya udah kayak jadi endemi gitu. Karena kayak kanan kiri kemana kayak udah biasa banget. Maskernya udah kayak los gitu. Maskernya udah los banget ya. Udah los gitu. Kayak pendapatanku los. Iya. Sama juga aku aduh jadi tersinggung lagi nih ya. Sama halnya juga saya tuh kayak ngerasa udah kayak seperti prokes gitu. Kenapa? Sering diabaikan. Nah, yang namanya Kemenkes pokoknya sudah ngasih aba-aba Sobat Global kalau yang namanya pandemi ini katanya dirasa akan segera berakhir dilihat dari menurunnya tingkat tingkat positivity rate. Ya. Betul. Positivity rate-nya udah menurun 19% sejak Jumat kemarin. Gitu. Jadi aba-aba nih. Selain itu ada
perda baru di Bali ya? Iya, jadi ntar kalau mulai 14 Maret ini akan diuji coba untuk wisatawan dari luar negeri yang masuk Bali, itu katanya mereka akan bebas karantina gitu. Tapi ya kita lihat aja lah nanti lagi. Soalnya COVID ini masih bikin gimana ya, sesuatu hal yang nggak bisa kita duga-duga gitu. Oh gitu. Jadi udah ada aba-aba bahwa kayaknya bakalan bisa bebas karantina ya di Bali doang. Masuk lewat Bali gitu. Oke, udah boleh ya wisatawan asing masuk lewat Bali ya. Aduh, teman-teman kita aja udah pada keluar negeri, Wina. Oh bener juga. Aduh, kita bongkol. Wow. This is Female and Family Radio 90.6 Global FM Surabaya. 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Ya, Apa, Wina? bau. Kok gitu sih? Tau gak sih? Itu bener. Itu Wina kalau gituin ke cowok itu langsung kayak Bau. udah drop, udah. Bau. Ya kalau gitu. Bau yang wangi. Iya, aku juga pengen wangi gitu loh. Maksudnya biar wangi tuh kayak wangi-wangi tuh yang maco, yang kayaknya tuh kayak, ini laki banget. Laki gitu. banget. Aku tuh kalau di rumah itu ada tulisan. Jadi kan yang namanya sampo, sabun itu dimasukin ke botol pump sendiri-sendiri ya. Cuman kan karena mereknya udah hilang, jadi ditulisin dong sama adik aku, sabun Mandoy Wenji WANGY Wenji. Sabun Sabun Mandoy Wenji yang Wenji gitu loh. Itu kondisi sabunnya dibalik nggak itu? Enggak ya? Kan pakai pump. Bu. Oh, pakai pump ya. Iya bener. Diisi air biasanya. Dioplos Mas. Sama aja ya. Tetap ya. Dioplos, ya Tetap kan? aja sama Tetap aja. ya miskin ya, memang miskin. Nah, tapi kalau yang budgetnya pas-pasan, bisa nggak ya beli ini ya? Kayaknya sih ini seharusnya hitungannya normal sih. Harganya sih normal ya kalau untuk parfum ya, Sobat Global. Jadi Cristiano Ronaldo ini Mas Ganteng Mas Ganteng ini sudah resmi meluncurkan brand fragrance tuh di tahun 2017 sebenarnya ya. CR7 ya. CR7 Cristiano Ronaldo itu dari 2017 sudah punya yang namanya brand parfum. Cuman ternyata baru mau masuk Indonesia ya. Betul, baru masuk Indonesia ya di 3 varian itu sih, dia punya tiga varian Ada itu. 3 varian yang mau masuk Indonesia. 3 macamnya gitu. Tapi kita nggak tahu sih wangi-wanginya itu kayak gimana. Wangi-wanginya ya kan? benar. Apa Karena, aja nih 3 variannya? ada kayak apa tuh? CR7 Play It. Cristiano Ronaldo Play It Cool sama Game On Game gitu. On benar Ya gitu. wangi-wangi kayak ada kayak ini katanya sih ada kayak Katanya? bau kapulaga, lavender, tembakau lah, kayu cendana lah, vanila lah, campuran-campuran banyak-banyak lah wangi. Kita kok jadi salesnya CR7 Bau sih? santet nggak ada Mas? Hah? Bau santet, waduh penyakit dong itu. Bau orang kaya ada nggak Mas? Tetap aja sih. Nanti waktu pakai ya. Iya. Tetap looks itu bakal ngeliatin. Tetap apa? Looksnya bakal nunjukin. Looksnya bakal kelihatan. Iya, looksnya, Oh, iya? looksnya. Looksnya, Maksudnya maksudnya Tampangnya, masih wangi, masih Wenji tapi tampangnya itu nonton loh. kok males ya. Iya. Oh ya Allah. Tapi kalau yang pakai CR7 ya, wow gitu. Kalau yang pakai Zea, Itu kan mau. Widih. 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio. Yang liburan yang nggak punya acara, tapi belum bisa juga sih, soalnya baru tayangnya tanggal 2 Maret sih. Saya mau ngajakin nonton, cuman ternyata belum. Oke, Belum ini tayang. nonton apa? Bioskop. Batman ini ya. The Batman, The Batman. Bukan hanya Batman tapi Oke. The Batman. The Batman. The Batman. Oke, ya. Gitu. Ini ya ini memang gini ya. Ini sebenarnya kalau sebenarnya Wina sendiri ini tim dari DC atau tim dari Marvel? Aku Marvel sih. Marvel sebenarnya ya. Aha. Oke, ya, cuman ya kalau misalnya lagi happening kayak kita nonton aja gitu. Iya benar kan, kalau misalnya Marvel lagi belum tayang apa-apa ya nonton DC lah. Oh, iya. Aku nih penggemar film superhero sih sebenarnya. Suka superhero ya? Suka banget. Oke, dan Batman ini kalau dari karakter Robert Pattinson seneng gak sih kira-kira? Enggak. kayak Gimana kurang sih? greget gitu ya. Iya, saya juga Menurut ngerasa kamu? gitu sih. Iya kan? Kayak kurang greget Kurang gitu. pas gitu loh Iya. ya. Kalau waktu dia main Twilight sih masih Masuk, oke masih ya, masuk. Kan? Masih masuk. Tapi ketika dia jadi Batman kok kayaknya agak apa ya, sosok berwibawanya tuh agak Iya, kurang iya, nggak iya. sih? Aku ngerasa kayak kurang, tapi ya kita nggak tahu Kurang lagi ya. kurang laki Nah, nggak sih? ya, pasti Kalau kan- menurut kamu kurang apa? Kayaknya ya bener sih kayak kurang lakinya, Iya nggak kurang sih? kayak ada kayak gagah hero-nya kayak Iya kan?
aura-aura Captain Amerika gitu loh, misalnya kayak gitu loh. Bener. Meskipun kayak Chris Evans pun itu badannya kan nggak yang gede banget gitu kan, dibandingkan kayak Ben Affleck kan badannya gede banget kan. Tapi sosoknya beda gitu kan ya. Sebelum Batman yang sebelumnya kan Ben Affleck kan yang terakhir ya kan. Nah ini juga dia udah mulai bulking kan badannya si Robert Pattinson ini. Cuman kok nggak ngerti auranya tuh terlalu ya good boy ya, tapi gantengnya nggak cocok gantengnya. Superhero memang harusnya memang jadi orang baik. Cuman kok kayak gimana ya? Iya. Zaya aja deh. Aku gak cocok. Aku kalau mungkin Joker juga gak cocok ya. Joker juga gak cocok. Mungkin kalau dalam film itu aku cocoknya jadi mayat mungkin ya. Ya Allah, baik, ya ampun. Dikantongin lagi ya. Udah jadi mayat dikantong di dalam kantong lagi ya Allah, di dalam body bag. Ya udah Sobat Global, ini yang namanya film The Batman yang lagi rame diperbincangkan. Ini bakalan rilis di Indonesia tanggal 2 Maret 2022, which is hari Rabu. Hari Rabu dan presale-nya juga udah mulai ya. Betul, presale tiketnya juga udah dijual dari weekend lalu ya kayaknya ya Gita ya. Dari weekend lalu ya. Dari weekend lalu. Iya, di grup kita udah mulai ngajakin kok udah mulai ngajakin berangkat bareng, padahal filmnya juga belum bisa ditonton kan. Dan aku yakin apa yang terjadi untuk ajakan nonton film Batman ini adalah semua hanya wacana kayaknya nih. Benar. Ya enggak sih, tapi kalau kamu menanti-nantikan enggak sih Batman? Enggak sih, Batman. Sama aku juga. Enggak juga sih. Enggak tahu ya, karena case-nya aja kali ya. Aku sih kurang agak srek sih kalau menurut aku ya. Tapi ya kalau emang ngajakin nonton daripada nggak ada yang ditonton ya boleh lah. Nah case-nya sebenarnya juga banyak pemain-pemain terkenal loh Zed. Ada sama Paul Dano ya. Paul Dano. Paul Dano. Paul Dano apa Paul Dano ya? Paul Dano. I don't know ya. Paul Dano. Kemudian ada ini yang jadi Catwoman. Jadi di sini musuhnya Batman itu The Riddle, Sobat Global. Dulu diperankan sama Jim Carrey. Yang kostumnya itu yang hijau terus ada tanda tanya gitu. Betul, ya. Benar. Kalau sekarang ada Catwoman juga diperankan sama Zoe Isabella Kravitz, anaknya Lenny Kravitz. Dan yang pasti kisah ini ceritanya ya tentang bagaimana awal hubungan dari si Batman ini sama si polisi itu sama namanya Gordon itu ya. Benar, betul. Emang ada polisinya ya? Iya, aku lupa. Ada polisinya kota Gotham situ. Oh iya benar, aku tuh agak nggak terlalu ngikutin Batman loh, bener. Soalnya emang aku tim Marvel sih. Aduh. Ya udah ya, kalau misalnya tim Batman, kalian Sobat Global beli tiket presale-nya sebelum kayak waktu itu Spider-Man tuh di Meksiko tuh sampai berantem rebutan tiket presale pun. Aduh. Ya Allah. Kalian luar biasa. Karena saya coba tunggu pajakannya. Lagu bagus dari era 90-an. This is 90.9 Global FM. Female and Family Radio. 90.9 Global FM Female and Family Radio. Family Radio itu apa? Biasa. Terkadang masker itu suka goyang-goyang gitu loh, Bina. Masker suka goyang-goyang. Gak apa-apa ya, masker goyang-goyang harap dimaklumin. Atau mungkin aku yang mau digoyang dong. Tolong, udah sore Mas, jangan halu ya. Iya. Ya udah, sekarang udah waktunya untuk kita mau pamitan nih, Sahabat Global. Oke, karena sesuai janji Afternoon Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore aja ya. Karena kan kita mesti gantian ya. Yoi. Sama ya ini. Cozy Evening. Tuh kan lupa dia. Pikirku Bina tanya penyiarnya siapa gitu. Penyiarnya hari ini Delia Yudi. Cuman Delia Yudinya sedang agak terhambat karena mertuanya masuk IGD tadi ngomong sama saya. Jadi masih gawat deh. Iya banget, gawat deh. Kamu nggak boleh gitu loh. Iya, semoga ini ya mertuanya Del cepat pulih. Katanya tadi kayak stroke apa sih namanya? Stroke ringan gitu. Jadi separuh badan kayak hilang rasa ya. Lekas membaik ya. Nah, kalau saya sih biasanya emang udah hilang rasa. Iya kan? Kalau aku diginin terus sama Bina, hilang rasa dia, ya kan? Kesian deh. Ya udah kalau gitu kita menghilang dulu. Kalau gitu kita pamit. Wina Pitarina. Kan Wina Pitarina jadi gue salah. Wina Pitarini. Si Octavian. Sampai ketemu besok. Bye. You're still listening 90.9 Global FM Surabaya. Female and Family Radio.